Jadi di malam hari kelimanya kita udah pada frustasi nih, nggak yakin. Karena emang jarak dari lokasi terakhir kita manjat masih lumayan panjang buat ke atas. Sekarang waktu Besok nyampe Bario. 19.45 pukul kita dan kita sudah berada di sampai di Miri. Nah, mungkin tempatnya di Malaysia ya. Selama ini asal-asalan belum pernah ngelakuin ekspedisi yang ke luar negeri, yang besar, yang ke luar negeri. Mungkin ekspedisi yang pernah kita lakuin sebatas di tanah Indonesia, di Nusa Kambangan, di ekspedisi Kartini di Yogyakarta. Kita pengen lebih ke arah publikasi. Kita berangkat dari Jakarta menuju ke Kuala Lumpur. Transit Kuala Lumpur kita berangkat lagi ke Miri. Dari Miri barulah kita berangkat ke Bario, titik start kita. Setibanya di Bario, disambutlah kita sama Uncle Philips namanya. Dia yang ngebantu kita untuk menyukseskan ekspedisi. Dia menjadi guide kita selama ekspedisi. Kita dijemput naik di sana nyebutnya kereta. Kalau menurut gue itu ekspedisi itu sebuah cita-cita ya, suatu organisasi. Siapa sih yang gak pengen organisasinya eksis, dikenal, apalagi sedunia. Dan ya ketika itu kita berpikiran kita harus ngelakuin sesuatu yang beda nih, yang lingkupnya tuh besar. Hari pertama itu kalau mau dibilang emang gak sesuai target. Yang targetnya kita harus sampai di Saung. Ternyata kita sampai di tengah jalan dan akhirnya kita ngecamp di pinggir jalur. Oh. Oh, kayak gini Uncle. Nah tuh Uncle, kayak gitu Uncle. Ah. Kayak gini nih. Ada tanahnya bisa. Perjalanan hari kedua kita ngelewatin sisa-sisa peninggalan kaum Panan, dan di sana tuh ada batu yang bergambar manusia, dan gue nggak ngerti maksudnya apa tuh batu bergambar manusia, atau mungkin orang dulu gak ada kerjaan jadi gambar batu itu. Tapi batu itu emang menurut gue emang bagus. Hari kedua lumayan berat lagi, kita nyampe kemalaman lagi, tapi akhirnya kita nyampe di Kampung Saung.
ekspedisi ya Sala Rising Giant Rock. Sekarang kita udah tertinggal 1 hari. Seharusnya kita sekarang sudah menuju Batu Lawi, cuman kita masih di kaki bukitnya. Di Malaysia itu ada tebing yang masih perawan lah istilahnya. Jarang dia dinaikin orang, jarang dia dipanjat sama orang lain. Tapi kalau wisatawan sering ke sana untuk sampai di sadelan antara dua tebing. Tebingnya bernama Batu Lawi. Kita ngangkat tema Rising Giant Rock soalnya emang ini ekspedisi pertama kali yang kita ingin lakuin pemanjatan Big Wall. Pertama tuh bisa dibilang pemanjatan yang gagal. Manjatan hanya berhasil sampai ketinggian 15 meter. Dari total ketinggian itu sekitar 150 meter. Percobaan manjat pertama mungkin emang susah ya. Yang penting sih dari bawah dan pemilihan trek yang salah. Masuk Bandung masuk, tolong dijawab ganti. Waktu yang saya sebutkan waktu Malaysia, oke, ganti. Oke, dan sudah ini. Jangan ngobrol lagi apaan kek? Kami kangen sekre. Tolong. Alien cek. Soalnya silakan di. Kabel. Ulangi. Suara tidak dapat diterima, ganti. Kabel nih. Ini ada masalah dengan kabelnya. Jadi tolong. Walah. Naik udah, minum udah nih. Naik udah. Naik. Masukin aja. Teknis pemanjatannya, teknis pemanjatannya itu kita pakainya traditional height climbing. Ya udah, lo footloopnya injak yang situ. Lepas atas lo. Nunggu si Buyung nyampe pit 1, habis itu kita istirahat sebentar. Tiap satu hari itu ada 3 pemanjat. Dari 6 atlet, tiap harinya ada 3 pemanjat utama dan 3 lainnya sebagai cadangan. Kita di situ dapat 2 pitch
fix dari kaki tebing sampai pit 1 itu kira-kira jaraknya ada 25 sampai 30 meter, dan pit 2 sama 3 itu pit 1 sama 2 jaraknya 5 sampai 7 lah. Kami ini cerita dari orang Kelabit, kebanyakan orang dari suku Kelabit, bahwa Batu Lawe ini kononnya cerita ini yang tinggi ini seorang lelaki. Ini Batu Lawe ini menjadi sebuah batu oleh kutukan seseorang, dan yang paling rendah ini adalah perempuan. Jadi perempuan itu dipotong kepalanya, jadi kepalanya itu pergi ke lain tempat lah. Jadi itu sebuah gunung. Itu cerita dari Batu Lawe ini lah. Ya, ada pas belum? Gue yang nganter di base camp, gue ke tebing female Batu Lawe, yang perempuannya Batu Lawe. Di sana gue ngeliat ada peninggalan dari Tom Harrison. Dia tentara Inggris yang selamat lah dari Perang Dunia Kedua, dan dia jalan ke Batu Lawe untuk nempelin tulisan kalau sebagai pengingat perjalanannya sama teman-temannya yang nggak selamat saat itu. Sekarang hari ke-4 penglihatan, top udah kelihatan, kira-kira tinggal 50 meter lagi. Bisa nggak? Iya, terbuka. Hah? Sekarang kita harus belajar dengan female peak. Jadi kita sudah sama di bawah, sudah terlihat juga camp kita, camp yang kuning sudah terlihat. Hari ini susunan orangnya Randy orang pertama, saya orang kedua, dan Buyung orang ketiga. Semoga hari ini kita berhasil ngetok. Di hari keempat itu kita udah nyampe titik ketiga nih, gua, dan kita pindah jalur dari sebelumnya dari jalur timur ke jalur selatan.
di sisi lain kita bisa pergerakan manjat kita dari female peak. Docipul. Tiap hari cuaca di sana gak mendukung. Kabut selalu datang, hujan gerimis selalu datang. Jadi kurang maksimal dokumentasi saat itu karena cuaca kurang mendukung. Doa-doakan dorang dapat naik sampai puncak sana. Itu yang kita doakan supaya dorang dapat kalau orang putih cakap pecah rekod. Hari ke-6 itu kondisi kita masih belum yakin kita bisa nggak nih nyampe puncak. Ya udah agak frustasi dan udah kelihatan lah. Ya udah di situ akhirnya diputusin kalau yang manjat yang kemungkinan bisa bawa ini ekspedisi sampai puncak Tebing Batulawi, akhirnya yang dipilih gua, Randy sama si Doci. Jadi akhirnya hari ke-6 kita bertiga yang manjat. Jam 2-an ada kabar puncak kelihatan. Tiba-tiba kabut datang nutupin tebing. Hilanglah komunikasi. Gua tunggu sejam, 2 jam, gak ada kabar. Nyambunglah, masuk komunikasi dari pemanjat. Kita udah di puncak. Jam 4-nya kita udah nyampe puncak Batulawi, Mile Peak. 3 orang, 2 Haji sama Randy. Terus kita kibarin 3 bendera di puncak Batulawi, bendera Astacala, bendera Telkom University sama bendera Indonesia tentunya. Rasanya itu udah wah, gak tahu. Padahal bukan gue yang manjat, tapi gue merasa yes. Pas puncak itu gue bahagia banget, Cek. Kenapa? Karena saat itu juga ulang tahun gue. Dan gue bangga menjadi orang Indonesia, jadi tim Astacala atau bisa disebut tim dari Indonesia yang pertama mengibarkan bendera merah putih di Tebing Batulawi. Hasil perjuangan kita selama ini gak sia-sia. Mulai dari berangkat sampai akhir tujuan kita yang sempat mengalami banyak masalah. Indonesia yang merdeka.